لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an, ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian tentunya kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah, tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga Allah melimpahkan keberkahan dan sekaligus hidayah taufik keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya di kitab ini, kisah yang berikutnya adalah, yaitu diriwayatkan oleh Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Muhammad bin Muhammad As-Samarqandi. Muhammad bin Muhammad As-Samarqandi, dia meriwayatkan kepada kami. Qala, dia sendiri berkata, yaitu Muhammad bin Muhammad As-Samarqandi, Sami'tu Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, aku mendengar Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, dia berkata. Jadi ini seorang tokoh yang dikenal dengan nama Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Kalau antum lihat di kitab sejarah salafus saleh, nanti panjenengan mendapati tokoh ini. Ada seorang tokoh yang cukup terkenal di masanya, namanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Dia berkata, Al-Hurbatu diyaruz zahidina. Dia berkata, keterasingan itu adalah negerinya orang-orang yang mencintai akhirat. Pertama, dia berkata, mengawali nasihatnya di dalam kitab ini disebutkan bahwa dia berkata, keterasingan ini adalah negeri orang-orang yang mencintai akhirat. Dengan kata lain, kalau seandainya kita katakan kalimat yang disampaikan oleh beliau, bagi orang yang cinta di dalam kehidupan akhirat, apalagi kemudian beristimewa di zaman kita hidup hari ini, di mana manusia telah tenggelam di dalam kehidupan sisi kemewahan dunia, sehingga bagi siapapun yang kemudian mereka mencintai akhirat, akhirnya merasa terasing, merasa tersisihkan. Apalagi kalau kita dapati di zaman kita hidup hari ini. Sehingga kalau antum melihat para pengejar pahala-pahala akhirat, itu senantiasa seakan-akan penduduknya sunyi. Tapi tatkala kemudian anda melihat para pencinta dunia dengan segala kemewahannya, dengan segala glamornya, anda akan mendapati mereka banyak kawannya dan seakan-akan ramai, seakan-akan seperti itu. Sehingga dia menyebutkan al-hurbah diyaruz syahidina, yaitu yang namanya keterasingan adalah negerinya orang-orang yang mencintai akhirat. Jadi jenengan gak usah heran kalau anda sebagai orang yang mencintai kehidupan akhirat merasa terasing,
di dunia tatkala Anda kemudian menempuh perjalanannya. Artinya kalau suatu saat kemudian kita hidup di akhir zaman terlebih yang seperti ini, persis yang disampaikan oleh Nabi. Nabi kan bersabda dalam sebuah hadis, innal islama bada ghariban, sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing, wasayarjimu ghariban, dan nanti kelak akan kembali menjadi asing. Tapi kata Rasulullah, fatubal li gharibai, beruntunglah dan berbahagialah bagi siapa saja yang asing, yang dimana mereka kebanyakan manusia telah rusak. Tatkala kemudian manusia rusak, tapi orang yang asing itu banyak melakukan sunnah-sunnahnya. Oleh karena itulah Nabi menyampaikan demikian. Tapi di sini konteks keterasingan selama dia berpegang pada petunjuk Al-Quran dan Sunnah dengan kategori pencinta akhirat. Karena ada orang yang asing karena kejahatannya, karena anak wong asing tapi karena saking jahatnya, orang. Ya, ya, maka konteks ini konteks untuk orang yang asing tapi para pencinta akhirat. Karena kita tahu juga ada orang yang asing karena kejahatannya, sehingga seakan-akan dia dibenci oleh banyak manusia karena saking jahatnya. Maka keterasingan di sini konteksnya adalah untuk orang-orang yang mencintai kehidupan akhirat. Dan berikutnya kalimat yang kedua yang ia sampaikan, wala yartafi'u lil mu'min illa hasanah au sayyi'ata. Kata beliau, tidak ada yang mengangkat derajat orang-orang beriman kecuali kebaikannya ataupun keburukannya. Kalimatnya seperti itu. Tidak ada yang mengangkat derajat orang-orang yang beriman di sisi Allah kecuali kebaikannya ataupun keburukannya. Kalau kita lihat yang mengangkat derajat orang beriman kebaikan, ini tidak masalah. Kan nggak masalah, karena kita tahu yang namanya orang beriman bisa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kemudian mulia dilihat dari sisi kebaikannya. Tapi beliau menyampaikan kebaikan dan keburukan sama, kedudukannya bagi orang mukmin tetap mengangkat derajat di sisi Allah. Ini kan masya Allah ya. Lantas wa ammal hasanatu fahiya hasanah, maka adapun yang namanya kebaikan sudah menjadi wajar. Ya, yang namanya kebaikan wajarlah jika kemudian dia mengangkat derajat orang-orang beriman, ini wajar. Seakan-akan sudah tidak perlu kemudian kita singgung, kita tahu yang namanya kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah yang beriman tentunya akan mengangkat derajat di sisi Allah. Wa amma sayyi'at, tetapi kemudian adapun keburukan yang dilakukan oleh orang mukmin, wa mannaha, maka bersama keburukan itu bisa melahirkan kebaikan. Tapi kalau orang mukmin suatu saat kemudian dia jatuh ke dalam keburukan, jatuh di dalam dosa-dosa, jatuh di dalam kesalahan, tapi justru nantinya akan banyak melahirkan kebaikan. Dia mukmin, kata beliau seperti itu. Maksudnya adalah li'annahu la ya'ti sayyi'at, karena sesungguhnya tidaklah datang keburukan kepada orang mukmin itu kecuali dia merasa khawatir akan azab yang menimpa kepadanya. Dewek suatu saat melakukan perbuatan dosa, kita merasa khawatir tidak? Nah, kalau yang dimaksud kemudian keburukan bisa mengangkat derajat, yang seperti ini. Ketika kemudian seorang berbuat keburukan, dia tidak mohon ampun kepada Allah, dia tidak banyak bersimpuh di sisi Allah, maka ini tetap tidak akan mengangkat derajat di sisi Allah. Tapi bagi orang mukmin, orang yang beriman, sekalipun keburukan itu nanti dia akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Karena apa? Karena sungguhnya keburukan apabila dilakukan oleh seorang mukmin, dia takut. Wa huwa yakhafu ayyukhadha, dia takut kalau suatu saat dengan keburukannya dia akan dihisab dan dihukum dan disiksa. Permasalahannya itu. Makanya kalau saya katakan, ketika semua manusia yang beriman melakukan satu perbuatan dosa lantas sadar dengan dosa-dosa dan kesalahannya itu, kemudian memohon ampun kepada Allah, ini masya Allah. Ini masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan menciptakan makhluk hidup yang ada di belahan dunia ini, jika tidak berbuat dosa, Allah ganti kok dengan kaum yang berbuat dosa lantas memohon ampun kepada
Allah. Maksudnya seperti itu. Paham yang dimaksud ya? Ini kan jangan sampai salah memahami ini ya, karena salah memahami ini nanti bisa gelap ya. Jangan sampai kemudian ini dianggap sebagai menyepelekan dosa, bukan. Tapi jika kemudian orang mukmin itu jatuh atau kemudian terjumus di dalam satu kesalahan, satu perbuatan dosa, satu kekeliruan, maka hal itu akan mengangkat derajatnya di sisi Allah, karena dia menyadari tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh orang mukmin kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya, sehingga ia berusaha untuk menghapus kesalahan itu dengan banyak tobat, dengan banyak istighfar. Terbukti Yahya bin Mu'adz itu sendiri. Yahya bin Mu'adz dulu pernah disinggung, dia pernah berkata, "Wa minni dunub, di sisiku terdapat dosa-dosa. Ahtasibu biha, aku menghitung dosa-dosaku sebanyak 30." Ini Masya Allah ya, dia bisa menghitung dosa-dosa jumlahnya 30. Sampean itu saat ditanya, dosanya sampean berarti bisa ngitung nggak? Wah, berarti pengatakan ya. Berarti kalau satu saat dosa-dosa itu saking banyaknya, kita susah untuk menghitung. Tapi kalau ada hamba Allah, ada seorang yang beriman kepada Allah, dia bisa menghitung dosa-dosanya selama ini, bahkan dia teliti sampai bilangan 30. Ini Masya Allah. Ini Masya Allah. Dan dia berkata sendiri, astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, bikulli dunub, bikulli dzanbi, masing-masing dosa yang aku lakukan itu, maka aku mohonkan ampun kepada Allah, masing-masing dosa itu 100.000 istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, 31 dosa ia mohonkan ampun kepada Allah, 100.000 istighfar dengan banyak bertobat kepada Allah. Dewek dosa nekawalik 100.000, bahkan jumlahnya lebih, istighfar ping 30. Seakan-akan seperti itu. Dan ini ya, kuasanya sih kemudian berharap kepada Allah dengan harapan yang banyak. Terbukti beliau sendiri menyebutkan demikian kalau di kitab Sifatus Sofa. Ini tentang kitab Sifatus Sofa disinggung terkait masalah perkataan beliau tadi. Ini Masya Allah ya, ini menunjukkan Masya Allah. Lalu berikutnya, wal khaufu, karena takut kepada dosa itu kebaikan. Sampean kemudian berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan, takut dengan dosa itu, ini kebaikan. Karena kita tahu yang namanya manusia derajat bisa mulia di sisi Allah itu karena tobat, bukan karena dosanya. Allah melihatnya bukan pada sisi permasalahan dosa yang dilakukan oleh manusia, tapi Allah melihat bagaimana kemudian dia mensikapi dosa itu, lantas kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Contohnya adalah Nabi Adam. Nabi Adam sama-sama berbuat maksiat dengan iblis. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganggap dua makhluk ini berbeda jauh. Satu menjadi ahli neraka kekal selama-lamanya itu iblis, Adam kembali kepada tempatnya itu surga. Sama-sama memiliki satu kesalahan. Apa yang membedakan? Yang membedakan permasalahannya adalah itu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman sifatnya itu seperti itu. Artinya kalau suatu saat Anda orang beriman memiliki keburukan tapi tidak memohon ampun kepada Allah, maka ini celaka. Menurut Yahya bin Mu'adz. Dewek padahal cokannya itu ya, punya kesalahan, punya dosa-dosa, punya kemudian kekeliruan di dalam hidup, tapi bersama dengan itu jarang mohon ampun kepada Allah. Seakan-akan kalau sudah beribadah, sudah menjadi ahli taklif, seakan-akan bersih dari dosa. Seakan-akan itu jarang kemudian berpikir terhadap permasalahan dosa yang ia lakukan, seakan-akan seperti itu. Ayat seolah-olah ayun banget, seolah-olah dekat sekali dengan surga, jauh dari neraka, seakan-akan itu. Ini perkataan Yahya bin Mu'adz. Masya Allah ya, ini hikmahnya seperti itu. Kemudian berikutnya, wa yarju ayya'afa manha, karena jika kemudian takut itu bisa melahirkan kebaikan, di antaranya nanti jiwa manusia akan sangat berharap dengan memohon ampun kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosanya.
Karena jiwa manusia kalau sudah merasa takut dengan dosa, sekalipun dosa itu telah dilakukan, jika jiwa manusia itu merasa takut, nanti dengan sendirinya jiwa itu akan menuntut banyak memohon ampunan, memohon maaf kepada Allah. Harapan yang seperti itu juga kebaikan. Dia kebaikannya keburukan satu tapi melahirkan kebaikan yang banyak. Keburukan satu kemudian ditutup dengan keburukan yang lainnya. Seakan-akan kayak gitu. Oh, Masya Allah ya. Lantas berikutnya, faidah dan bil mu'min, maka ibarat dosa bagi orang mukmin, dosa bagi orang mukmin itu seperti serigala baina asdaini, di antara dua singa. Kalimatnya seperti itu. Dosa bagi seorang mukmin itu seumpama yaitu serigala di tengah-tengah dua singa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dosa mukmin itu seakan-akan mudah terhapus jika kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu cukup membahayakan bagi orang mukmin. Itu seperti itu. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud berkata, dia berbicara masalah sifat orang beriman di dalam melihat dosanya. Allah berkata Abdullah bin Mas'ud, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman yaraduluwa, orang beriman melihat dosa-dosanya, ka'annahu qa'idun tahta jabalin, seakan-akan dia duduk di bawah gunung, ay qara'alaihi, dan dia merasa takut jangan-jangan gunung itu akan menimpa dirinya. Ini kalau orang beriman melihat dosanya. Jika orang beriman melihat dosanya, maka seperti duduk di bawah gunung dan dia takut jangan-jangan gunung itu akan menimpa dirinya. Ini permisalan orang mukmin dengan dosanya. Maksudnya, jika orang beriman kemudian melakukan dosa, maka dia akan merasa takut. Sehingga kemudian dia berusaha, dengan rasa takut itu jiwanya kemudian menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin. Artinya kalau seandainya tidak ada karakter yang seperti itu, menurut Abdullah bin Mas'ud, berarti dia bukan mukmin. Kan banyak. Kadang-kadang kita lihat suasana kehidupan di zaman hidup hari ini, kita bisa menyaksikan betapa bebasnya manusia, seakan-akan dia terjumus di dalam dosa-dosa. Tapi bersamaan dengan itu dia merasa aman-aman saja dan tanpa pernah memikirkan dosa-dosa. Artinya apa? Artinya kalau suatu saat kemudian kita dapati manusia-manusia yang seperti itu, ini menunjukkan dia bukan lagi seperti karakteristik orang yang beriman di dalam melihat dosa-dosanya. Maksudnya seperti itu. Tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, wa innal fajira, sesungguhnya orang yang fajir, orang yang durhaka, orang yang gemar melakukan dosa, ya dulu dia melihat dosa-dosanya. Kadubabin, seperti lalat, marongala anfihi, yang lewat melalui di depan batang hidungnya. Berarti orang yang durhaka, orang yang gemar melakukan maksiat, umpamaan melihat dosanya itu seperti lalat yang hanya lewat berlalu saja di hadapan hidungnya. Ungkapan ini adalah untuk menunjukkan satu ungkapan di mana dia menyepelekan sesuatu. Artinya, kalau suatu saat orang yang durhaka dia berbuat dosa, begitu kemudian dia berbuat dosa, tidak ada penyesalan di dalam hatinya, tidak pernah kemudian bertobat kepada Allah dan berasa aman-aman saja. Ini karakteristik orang yang fajir. Jangan sampai kita mengaku sebagai hamba orang yang beriman, tapi ternyata memiliki karakteristik sebagai orang yang fajir. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itulah, oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita semuanya. Oleh karena itulah Rasulullah mengajarkan doa kepada kita semuanya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarka al-munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan
dan meninggalkan segala kemungkaran. Kalaupun kemudian ada kemungkaran, nanti kemudian kami kembali kepada bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Rasulullah berdoa demikian, seakan-akan mengajarkan doa kepada umatnya agar senantiasa memandang bagi orang beriman di dalam pandangannya melihat kebaikan dan keburukan. Jangan sampai tatkala melihat keburukan itu dia putus asa dari rahmat Allah, kemudian tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimat dari poin yang pertama yang disampaikan oleh yaitu Yahya bin Mu'adz.